Sebab kami percaya kami punya raja, segala raja yang dahsyat. Juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi sama-sama nyatakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta,
siap puji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Semua bersuka cita sore hari ini, amin. Boleh beri salam ke kanan kiri, katakan Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang dahsyat.
begitu luas untuk setiap kami, untuk setiap kita pribadi. Pada sore hari ini, biarlah kasih Tuhan lahir di hati kita masing-masing. Kasih Tuhan yang menyembuhkan, kasih Tuhan yang memulihkan, kasih Tuhan yang mengubahkan, kasih Tuhan yang memberikan kita harapan baru. Dunia di luar boleh chaos, tapi selama kita masih punya kasih Tuhan, kita bisa tetap tenang. Karena namanya ajaib, namanya mulia, namanya indah, jauh lebih apapun yang dunia bisa berikan. Namanya sempurna. Dia sungguh, yes, katakan dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia cinta, dia cinta padaku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan anaknya untuk selamatkanku. Katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, namanya indah dan hanya satu nama, Tuhan Yesus. Dia mulia, dia ajaib. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Dia cinta padaku, dan ampuniku.
dicurahkan bagi setiap dari kita. Dia menebus segala luka. Namanya kudus. Engkau layak Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau agung, Kau mulia, tiada seperti-Mu Tuhan. Sambut Dia, roh kudus mengalirlah di tempat ini. Sembah, sembah, sembah Dia. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu berharga. Oh Yesus Tuhan, Kau Yesus hadirlah. Sembahlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saya undang hambanya maju. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kamu puja, cinta, ku sembah.
Terpujilah Yahweh Sebaot, Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya, Tuhan yang kami panggil Bapa dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami yang memuji dan menyembah Engkau, kami yang mengangkat tinggi kebesaran nama-Mu, dan kami percaya Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami, Engkau digembirakan, Engkau bersama dengan tentara surgawi sedang mendengarkan pujian penyembahan dari umat-Mu di tempat ini. Dan terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan seperti asap dupa yang mengharumkan tahta hadirat-Mu. Tuhan, ini hari di mana kami memperingati kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Itu bukti cinta-Mu yang ajaib bagi kami. Karena itu Tuhan, untuk selanjutnya dalam ibadah ini, kami persiapkan diri kami untuk mendengarkan isi hati-Mu, agar selanjutnya dalam kehidupan yang akan kami jalani, hidup kami ini benar-benar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu buat banyak orang. Nama-Mu lebih dipermuliakan lagi melalui kehidupan yang kami jalani. Ini doa kami, silakan Tuhan berfirman, kami siap mendengarkannya, dan dengan bantuan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk menjadi pelaksana-pelaksana dari firman Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang mengubahkan kehidupan, mempertobatkan orang-orang, dan kerajaan surga makin dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Yesus Hamasiah, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini saya memberi tema khotbah 2026, tahun mengucap syukur. Coba katakan sebelah kanan dan kirinya, 2026 tahun mengucap syukur. Oke. Bapak Ibu dan Saudara, ada sebuah ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba kita baca ayat ini sama-sama ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasiah Yesua bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mencanangkan 2026 menjadi tahun mengucap syukur, itu berarti saudara-saudara sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, berbagai prediksi tentang kehancuran dunia itu dari dulu sudah diprediksi, dan kita sedang mengalami beberapa hal. Antara lain, saudaraku, ganasnya banjir yang terjang Aceh, ya, ganasnya banjir yang menerjang Sibolga dan Tapanuli, ini Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Utara, ganasnya banjir yang menerjang Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu. Tentu ini jadi keprihatinan bangsa kita, dan kita gereja yang adalah gereja yang tumbuh dan berkembang di negeri yang kita cintai ini, tentu ini menjadi keprihatinan kita juga dan doa kita. Dan kalau bisa, saudara-saudaraku, seberapa banyak yang saudara bisa membantu, ayo kita mulai bergerak untuk melakukan apa-apa yang terjadi pada saudara-saudara kita ini. Selain doa, saudara-saudaraku, kita harus melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang selalu penuh dengan syukur kepada Tuhan. Ini bukan di Indonesia. Jadi banjir itu bukan cuma di Indonesia. Di berbagai belahan dunia lainnya terjadi malapetaka, terjadi bencana alam yang luar biasa. Ini banjir yang luar biasa. Ini gempa bumi yang luar biasa. Ini bukan di Indonesia, saudaraku. Ya, ini gempa bumi dan ini tanah longsor yang luar biasa. Di berbagai belahan dunia ancaman semacam ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Ini gunung meletus. Dan ini adalah bagaimana lava atau cairan panas dari dalam bumi itu keluar, menggenangi semua lembah-lembah dan bisa juga membinasakan. Bukan hanya ternak tapi manusia juga. Dan menurut BMKG gitu, Indonesia itu terancam gempa megatrust sampai 8,9 magnitudo. Dan ini adalah sesuatu yang bisa mengguncang Indonesia. Ini bencana alam terdahsyat sepanjang sejarah, bisa terjadi pada negeri yang kita cintai ini. Ini ancaman terhadap kehancuran dunia, saudara-saudaraku. Ini tsunami yang bisa
memporak-porandakan bukan hanya kota-kota, tapi wilayah-wilayah. Dan ini terjadi di berbagai belahan dunia. Jepang, Aceh belum lama, ya tahun 2002, yang 2004 yang lalu kalau nggak salah ya. Oke, nah ini saudaraku, meteor dalam ukuran yang sangat besar, kalau bertumburan dengan bumi tentu akan menyebabkan kehancuran bumi. Kalau peperangan yang kemarin terjadi antara Iran dengan Israel itu, Tuhan mengizinkan, udah waktunya buat kita untuk selesai di dunia ini. Maka akan ada perang nuklir waktu itu, saudara. Bisa terjadi perang nuklir, dan kalau terjadi perang nuklir, 7 miliar manusia itu akan mati. Mungkin kita pikir, itu jauh dari kita. Saudaraku, mereka-mereka yang terkena radiasi, mereka-mereka yang terkena akibat langsung dari bom nuklir, langsung mati. Tapi kita yang mungkin jauh, saudara-saudaraku, kita juga akan terkena dampaknya. Akibat dingin yang radiasi itu menyebabkan dingin yang luar biasa pada bumi kita ini, dan kita akan mati semuanya, saudara-saudaraku. 7 miliar manusia akan mati. Dan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Iblis nanti akan mengangkat antikris. Antikris itu akan punya pola-pola bagaimana mengakhiri zaman ini, saudara-saudaraku. Dan antara lain, saudara-saudaraku, ini adalah 7 sistem dunia yang dikuasai oleh iblis. Dan salah satunya adalah bagaimana iblis sudah merancangkan New World Order dengan ini KTP-nya orang-orang di seluruh dunia nanti, saudara-saudaraku. Ada chipnya, ada nomor New World Order-nya, saudaraku. Ini citizen ID-nya, saudara-saudara. Ada barcode-nya, ada segala macamnya di sini, saudara-saudaraku. Semuanya akan terkumpul di sana. Nah, kemudian, apalagi yang bisa mengancam dunia? AI. Dapatkah AI itu akan mengeliminasi manusia dalam 10 tahun ke depan? Bisa. Kemarin dulu ada orang Jepang menikah sama AI gitu. Ya, saudara-saudara. Dan AI ini kalau satu saat punya perasaan cinta, bisa jadi perasaan cemburu nanti, iya kan? Kalau punya rasa cinta kan bisa punya rasa cemburu juga, punya rasa marah. Kalau punya rasa marah, robot-robot AI ini saling bisik, aku kesel lo sama manusia lo. Satu lagi, iya kita apain ya manusia, kita binasakan aja yuk. Bisa terjadi nggak, saudaraku, pembinasaan atas dunia ini? Bisa, ya. Diprediksi AI itu akan men-trigger kehancuran dunia itu pada tahun 2027, 2 tahun lagi. Saudara-saudara, ya, tapi luar biasanya setiap kali kita melihat sesuatu ke depan, 2026, itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Setiap kali kita mau memasuki tahun yang baru dengan berbagai pengalaman-pengalaman di masa lalu yang sangat mencemaskan, ajaibnya saudaraku, kita orang Kristen merayakan Natal sebelum tahun baru, betul ya? Saudara-saudara, kita merayakan dulu hari kelahiran Tuhan kita. Sebelum masuk tahun baru, kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Merayakan, mengingat bagaimana Tuhan rela berinkarnasi jadi manusia. Ya, dia datang ke dalam dunia ini untuk mengasihi kita, saudaraku, untuk menebus kita, untuk membuat kita aman dari semua ancaman-ancaman ketakutan itu. Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin juga hari kelahiran Tuhan ini coba dialihkan oleh pihak lain seperti ini, saudaraku, ya. Katanya ini akan dijadikan sebagai ini, ya udahlah, itu urusannya mereka. Tapi kita tetap bersyukur bahwa di Jakarta hari-hari ini ada yang luar biasa, amin. Tepuk tangan dulu untuk Jakarta yang luar biasa. Wah, ini luar biasa, ini gak pernah terjadi, saudaraku, tahun-tahun sebelumnya. Nanti malam atau sekarang ini saudara kalau buka TV itu ramenya di Tamrin, di Monas, itu luar biasa. Ya, nah jadi Bapak, Ibu, dan saudara, kita nggak perlu takut untuk semua hal itu. Karena Tuhan kita datang untuk memberi shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera itu harus ada di hatimu. Karena itu, saudara-saudaraku, ketika kita penuh dengan damai sejahtera, kita harus bisa bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Ayat tadi mengatakan begitu, saudara-saudaraku. Ayat tadi itu mengatakan kita harus bersyukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal itu artinya baik atau tidak baik waktunya, unconditional,
tidak perlu kondisi baik saja, pada waktu kondisinya tidak baik pun kita mengucap syukur. Itu artinya kita mengucap syukur secara, katakan, total. Mengucap syukur secara totalitas. Ini yang Tuhan mau. Kita mengucap syukur secara totalitas. Mengucap syukur itu jadi gaya hidup kita. Katakan sama sebelahnya, mengucap syukur harus jadi gaya hidupmu. Katakan. Ya, tapi jangan ngasih ke orang lain aja. Bilang, mu dan aku juga gitu ya. Mengucap syukur harus jadi gaya hidupmu dan aku juga. Sama-sama, 2, 3. Mengucap syukur harus jadi gaya hidupmu dan aku juga. Amin. Saudara-saudaraku, tanpa mengucap syukur jadi gaya hidup kita itu akan penuh dengan keluh kesah. Dan kalau orang hidupnya udah penuh dengan keluh kesah, nanti dia akan mulai menyalahkan orang lain. Menyalahkan kondisi, keadaan, menyalahkan segala sesuatu, menyalahkan hal-hal yang dia tidak bisa kontrol. Saudara-saudara, ini yang seringkali terjadi. Kita mulai menghakimi orang, kita mulai menyalahkan orang. Bukankah selama ini bukan cuma di luaran loh. Bahkan di gereja kadang-kadang lebih kejam lagi penghakiman. Ada seorang suami yang baru menikah dengan istrinya ya Kristen. Lalu dia diajak masuk dalam pernikahan Kristen. Dia mulai diajak ke gereja oleh istrinya, saudara-saudaraku. Dan waktu ibadah, Pak Pendeta lagi khotbah gini. Tiba-tiba bunyinya gimana sih Kak kalau HP berdering sekarang? Ya, saya ingatnya telepon yang lama, kering, bukan kering lagi. Sekarang apa ya bunyinya? Ya, ya katakanlah bunyinya, ya tolalit gitu ya. Saudara-saudaraku, rupanya bapak baru ini, saudara-saudaraku, ya dia lupa mematikan atau lupa silence teleponnya karena dia baru pernah ke gereja gitu ya, dia duduk, ya. Pendetanya khotbah, tiba-tiba bunyi dering di handphonenya. Semua mata memandang kepadanya dengan sinis. Istrinya langsung sikut dia. Kenapa gak dimatiin? Pak pendetanya mulai melotot. Gimana sih? Udah lagi firman Tuhan, masih aja berdering. Semua orang memandang dia dengan sinis. Dan usai ibadah, istrinya masih ngamuk sama dia. Tua-tua jemaat datengin dia. Pak, ingat loh kalau ke gereja, matiin dulu tuh nada dering. Semua mata memandang dia dengan pandangan yang mencemooh. Padahal itu Natalan saudara-saudaraku. Tanggal 31-nya, tanggal 30-nya petutup tahun. Bosnya menyuruh semua karyawan yaitu untuk pergi merayakan ulang tahun di sebuah klub malam. Karena bosnya yang suruh, dia juga akhirnya datang. Dia juga memang biasa dulunya, sebelum jadi Kristen kan begitu, saudaraku. Datang ke situ. Baru aja dia masuk, karena remang-remang, kesenggol tuh pelayan yang lagi bawa anggur dan gelasnya. Jatuh, perang. Saudaraku, pelayan itu bukan ngomel. Pelayan itu langsung pegang, Pak, basah enggak? Kenapa-napa enggak Pak? Bapak enggak kenapa-napa kan? Terluka enggak Pak? Terluka enggak? Enggak lama manajernya datang. Manajernya, kenapa? Ini jatuh. Oh, Pak, adakah yang perlu saya ganti? Bapak mungkin basah dasinya, jasnya basah enggak? Dia bingung saudara-saudaraku. Semua pelayan-pelayan kemudian buru-buru membersihkan jasnya yang itu kan hari rayanya mereka untuk merayakan tutup tahun di perusahaannya. Saudara-saudaraku, semua melayani dengan begitu manis, dengan begitu indah. Dia mulai mikir, di gereja salahnya cuman lupa nada dering, dia dipandang dengan mata yang menghakimi luar biasa. Tapi di klub malam, dia malah dilayani dengan begitu baik. Wahai orang Kristen, apakah engkau lupa punya gaya hidup bersyukur? Sehingga lupa untuk menghormati orang lain. Betul dia salah, tapi dia tidak layak engkau hakimi. Yang berhak untuk menghakimi manusia hanya Tuhan, saudara-saudaraku. Kita harus punya sikap yang baik. Amin. Amin.
Orang Kristen harus menghargai sesamanya. Kekurangan-kekurangan sesamanya itu biasa. Jangan kita kebiasaan menghakimi. Amin. Nah inilah saudara-saudaraku yang Tuhan mau. Kalau kita punya gaya hidup bersyukur selalu, itu akan jadi bagus. Baik saat keadaan baik, ya seperti ini, bisa gandengan tangan di taman dengan taman yang indah semacam ini. Semuanya berjalan baik, nyanyiannya bilang, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Baik kan? Tapi bukan hanya dalam keadaan baik ini mereka bersyukur. Dalam keadaan yang tidak baik, oh ini dulu ya. Dalam keadaan baik, saat berkat Tuhan melimpah, tahu berkat Tuhan melimpah, piringnya penuh saudara-saudaraku. Berkat Tuhan melimpah, mereka bersyukur kepada Tuhan. Ini dalam keadaan yang baik. Tapi Alkitab bilang mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, saat keadaan tidak baik sekalipun, saat keadaan tidak sedang baik-baik saja, harusnya orang Kristen bisa tetap mengucap syukur. Saat piring kosong, orang Kristen harus tetap bisa mengucap syukur. Piringnya masih kosong, saudara-saudaraku. Orang Kristen harus bisa tetap mengucap syukur. Amin. Ya saudara-saudara, jadi mengucap syukur secara totalitas ini mencakup dua aspek. Aspek yang pertama adalah saat semuanya baik. Aspek yang kedua adalah saat semuanya tidak baik sekalipun. Saat keadaan tidak baik sekalipun orang Kristen harus tetap bisa mengucap syukur. Nggak ada yang bilang amin ya. Saudara, jadi apa sih aspek yang pertama ini saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku, jadi ini pada waktu baik dia bisa mengucap syukur, pada waktu tidak baik pun dia harus bisa mengucap syukur. Amin. Nah, mengucap syukur dalam bahasa Ibrani-nya ini saudara-saudaraku, nanti saya kasih Alkitab dalam bahasa Ibrani. Nah, saudara lihat ya. Dalam bahasa Ibrani-nya ini hodu. Katakan sama-sama. Hodu ini tulisannya semacam ini. Hodu. Dalam bahasa Gerikanya eukaristeo. Tulisannya semacam ini. Eukaristeo. Nah ini kata dasarnya. Orang Katolik mengatakan itu ekaristi. Ya, ekaristi. Dan ekaristi itu dalam arti Katolik adalah misa kudus atau ibadahnya mereka. Tapi ada arti yang kedua adalah roti dan anggur perjamuan kudus mereka. Ya, kita mau tahu bahwa ini adalah kata mengucap syukur. Jadi ekaristi itu sebetulnya artinya mengucap syukur ya. Dalam bahasa Latin ini gracias. Dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Inggrisnya give thanks. Coba kita lihat ya Alkitabnya dalam berbagai bahasa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Give thanks. Dalam bahasa Yunaninya eukaristeo, ini yang ini nih. Kalau ini kata jadiannya, ini kata dasarnya eukaristeo. Bahasa Ibrani itu hodu, ya, hodu. Oke, bahasa Latinnya itu gracias. Ini gracias, oke. Nah ini saudara-saudaraku mengucap syukur itu hodu. Kalau kalangan pengagung nama Bapak itu punya nyanyian ya. Punya nyanyian nanti akan terambil dari mana ada. Ini dulu. Jadi mengucap syukur dalam bahasa Inggris give thanks. Makna mengucap syukur secara umum. Secara umum saudara-saudaraku. Mengucap syukur secara umum itu ungkapan syukur, ungkapan terima kasih dari satu pihak kepada pihak lain sebagai respons. Katakan sebagai respons atas diterimanya kebaikan dari pihak lain itu. Jadi secara umum mengucap syukur itu adalah respons kita. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu respons kita terhadap kebaikan Tuhan. Oke? Itu artinya mengucap syukur itu sama dengan arti terima kasih. Terima dulu baru kasih gitu ya. Ini arti terima kasih. Jadi give thanks ya ini dalam ayat ini ya. Oke. We give thanks to you. We give you thanks for you are good karena engkau baik.
Ya, yang ini juga karena baik, for he is good. Give thanks to Yahweh, for he is good, karena dia baik. Nah, saudara-saudara, jadi seperti ucapan terima kasih nih, apa maksudnya? Begini nih saudara, terima kasih itu terima berkat Tuhan dulu, terima berkat Tuhan, baru kasih syukur kepada Tuhan. Terima dulu, baru bersyukur gitu. Itu terima kasih. Kalau sering bilang terima kasih, artinya saudara udah terima kan? Betul kan? Udah terima kebaikan kan? Sampai bilang terima kasih, kenapa sih? Kalau saudara disenyumin orang, terima kasih ya. Kalau saudara dikasih tahu, waktu saudara perlu alamat, Pak, Jalan Galur nomor 10, gang apa gitu, gang nomor 10 di mana sih? Oh, itu di sana. Terima kasih ya, Pak. Saudara sudah terima kebaikan dulu, betul ya? Baru saudara kasih kepada dia senyumanmu, rasa hormatmu, betul ya? Nah, itu terima kasih saudara-saudaraku. Dan inilah arti syukur pada umumnya. Pada umumnya syukur adalah respons kita terhadap kebaikan Tuhan. Nah, ayatnya ada di mana? Ternyata ada di banyak ini saudara-saudaraku. Di banyak kitab Mazmur ini. Ada Mazmur 106 ayat 1, Mazmur 107 ayat 1, Mazmur 118 ayat 1, ayat 29, Mazmur 136 ayat 1. Di sini ada ungkapan yang menjadi lagu tadi saya bilang. Ada lagu, Hodulah Yahweh Kitov. Gitu. Ada lagunya saudaraku ini, Hodulah Yahweh Kitov. Nah ini bersyukurlah kepada Yahweh sebab dia baik. Nah, Kitov itu, ini Kitov itu sebab dia baik. Nah jadi bersyukur ini, bersyukur sebab dia baik, sebetulnya menurut saya ini belum bersyukur secara totalitas. Sebab hanya dalam keadaan baik saja kita bersyukur. Padahal tadi di awal saya bilang bersyukur harusnya dalam dua aspek itu, ya, dalam dua dimensi itu, dalam dua kondisi baik maupun kondisi tidak baik, kita tetap mengucap syukur. Bisa enggak orang Kristen begitu? Nah, yang ini nih, yang ini ya, yang ada kata kitov itu, ini bersyukur dalam satu aspek saja, belum totalitas, hanya mencakup satu aspek, baik, karena Tuhan menunjukkan kebaikannya. Hodu, bersyukurlah la Yahweh kepada Yahweh sebab tov, sebab dia baik, sebab dia baik. Artinya hanya baru satu aspek nih saudara. Nah kita lihat sekarang kelengkapan ayat ini. Ayat ini hampir semua sama, kecuali ini beda sedikit ada haleluyahnya nih. Yang ini semua sama nih, Bapak Ibu lihat. Nah ini dia. Ini 106 ayat 1. Cuma ada bedanya, ada tambahan haleluya. Nanti yang lain-lain gak ada. Ini tambahan haleluya. Kalau yang ini langsung hodu la Yahweh kitov. Kitov itu apa? Lihat. Artinya good. For he is good. For he is good. Itu yang disebut kitov. Sebab ia baik. Nah saudaraku, kalau cuma sebab ia baik, itu baru satu aspek. Coba ayat berikutnya, ayat Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1 sama. Ya, nggak ada haleluyahnya langsung. Hodu la Yahweh kitov. Apa itu kitov? Baik, for he is good. For he is good. Jadi kitov itu sebab ia baik. Padahal ada kata selanjutnya di sini saudara-saudaraku. Yang tadi juga ada kata selanjutnya apa nih? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah panjang banget. Oke. Yang 107 ya. Ada kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke. Sekarang yang 118 ayat 1. Sama. Hodu la Yahweh kitov. Apa kitov? For he is good, yang kuning ini. Kitov itu artinya for he is good. Sebab ia baik. Sebetulnya ada kata lainnya di sini nih. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi kita pegang yang ini dulu. Bersyukur karena Tuhan baik. Oke. Ya sama, 118 ayat 29 juga sama. Hodu la Yahweh kitov. Ini artinya sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu yang ini, yang enggak kuning nih saudara. Nanti kita akan pelajarin yang ini. Oke, ini dulu 136 ayat 1 yang terakhirnya. Ya, sama. Hodu la Yahweh kitov. Apa itu kitov? For he is good, he is good, he is good. Itu kitov. Sebab ia baik. Saudara, pada umumnya syukur kita itu sebab dia baik. Tapi itu baru satu aspek saudara-saudaraku. Aspek dalam keadaan kita baik, kita bersyukur. Ada aspek yang kedua. Nah, aspek apa itu yang kedua saudara-saudaraku? Kita lihat. Ini dia, ini saya kasih contoh. Bagaimana jika keadaan kita sama seperti yang diungkapkan dalam lirik lagu ini. Meskipun Tuhan tak menolongku. Baik nggak saudara? Keadaannya baik nggak? Kalau Tuhan tak menolongku itu keadaan baik apa keadaan yang enggak baik? Enggak ditolong Tuhan loh, baik apa enggak? Enggak. Keadaannya loh, bukan Tuhannya ya. Oke, coba lanjutkan liriknya. Jika ada duri dalam dagingku, itu artinya hidupku tidak sedang baik-baik saja. Meskipun duri dalam dagingku. Kalau ada duri dalam daging, keadaannya baik saudara? Halo? Enggak, kagak baik saudara. Tapi dia bilang apa? Ku tetap memilih untuk percaya. Memilih untuk tetap percaya adalah keputusan iman yang seharusnya jadi keputusan setiap orang percaya. Nggak ada yang bilang amin ya. Memilih untuk tetap percaya adalah keputusan iman. Amin. Ya saudara-saudaraku. Dan mengucap syukur. Inilah aspek kedua dari ucapan syukur. Yaitu ucapan syukur berdasarkan iman bahwa Tuhan itu setia. Ini lagunya judulnya Yesus Setia. Atau dalam bahasa Alkitabnya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah ini saudaraku aspek yang kedua. Jadi ayat tadi saudaraku, ayat yang ada di dalam Mazmur 106 ayat 1, 107 ayat 1, 118 ayat 1, ayat 29, 136 ayat 1. Itu semua ternyata mengandung dua aspek ayatnya. Aspek sebab dia baik dan aspek iman kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ulas ini dulu. Respons terhadap kebaikan Tuhan. Sebab dia baik. Kitov. Respons semacam ini pun seringkali orang Kristen gagal melakukannya. Kenapa banyak orang Kristen gagal melakukannya? Karena Alkitab juga memberi contoh. Contohnya 10 orang kusta. 10-10-nya datang kepada Yesus, 10-10-nya disembuhkan. Betul? Tapi yang pulang kembali kepada Yesus mengucapkan syukur. Ada berapa orang? Hanya 1 orang. Mana yang 9? Yang 9 gagal untuk bersyukur waktu dia mendapatkan yang baik dari Tuhan. Saudara-saudara, give thanks itu for God goods, for God's goodness ini, for God goodness. Itu harusnya saudaraku, seperti yang ini. Waktu terima kesembuhan, terima kebaikan Tuhan, dia balik. Bukan seperti yang 9 jalan terus lupain Tuhan. Halo Bapak Ibu dan saudara, kita memasuki tahun 2026. Ayo, pada waktu kita terima kebaikan Tuhan, ayo kita bilang syukur Tuhan. Amin. Jangan lupa, jangan seperti kacang lupa sama kulit. Ya, orang ini dan sambil menanggapi Yesus berkata kepadanya, bukankah 10 orang telah ditahirkan? Di manakah yang 9? Saudaraku, bukankah semuanya sudah ditolong Tuhan? Mana rasa syukurmu? Halo? Saudara, kita harus bersyukur. Jangan seperti kacang lupa kulit. Saudara, satu hari Mary Riana itu memberikan sebuah perumpamaan yang bagus sekali. Dia siapkan sebuah tabung kaca, diisi air gitu ya. Ketika tabung kaca berisi air ini dimasukkan 2 jenis kacang. Satu kacang yang sudah dikupas kulitnya, dicemplungin. Satu kacang lagi masih pakai kulit ya, atau 2 kacang dengan tanpa kulit ya, 2 biji kacang dengan tanpa kulit. Dia nyemplung tenggelam ke bawah. Satu lagi kacang yang isinya 2 biji itu, tapi kan belum dibuka ya. Satu kacang masih ada kulitnya, ditaruh di sana.
Bagaimana saudara? Dia tetap ngambang. Lalu Mary Riana bilang begini, kita jangan seperti kacang lupa kulit. Kalau kacang tanpa kulit itu pasti tenggelam hidupnya. Kalau saudara-saudara lupa untuk bersyukur karena kebaikan-kebaikan yang saudara pernah alami, saudara akan tenggelam hidupnya. Saudara gak akan tetap ada di atas. Tapi kacang yang tidak lupa akan kulitnya, dia tetap ada di atas. Amin. Amin. Nah saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan mau saudara-saudaraku. Kita jangan seperti kacang lupa akan kulit. Nah sekarang respon yang pertama itu respon terhadap kebaikan Tuhan. Bersyukur sebab dia baik. Tapi yang kedua, bersyukur karena iman saya mengatakan Tuhan itu setia. Bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adakah dalam ayat-ayat ini tertulis? Tertulis, saudaraku, lengkap. Bahasanya adalah seperti ini, ya. Ki le olam hasdo, ki le olam hasdo. Jadi nyanyian hodu itu sebetulnya masih panjang. Hodu le Yahweh kitov, karena kebaikannya ki le olam hasdo. Nah, ki le olam hasdo itu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, ini dia nih yang hijau saudaraku. Ya, ini dia nih. Ini kan yang kitov sebab Tuhan baik. Yang ini ki le olam hasdo, itu dibacanya ki le olam hasdo. Ki le olam hasdo itu artinya to the age is his kindness, atau faithful love is everlasting, atau his mercy endureth forever. Bahasa Indonesianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah ini adalah aspek kedua dari bersyukurlah. Saudara-saudaraku, ayat 107 coba, 107 ayat 1. Sama ada ki le olam hasdo, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini adalah aspek kedua. Jadi bersyukur kepada Tuhan, aspek pertamanya adalah sebab dia baik. Aspek keduanya adalah karena saya beriman bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itu harusnya jadi aspek yang lengkap dalam berasa syukur saudara, ya. Oke, his mercy endureth forever. Saudara-saudara, Mazmur 118 ayat 1. Ki le olam hasdo, for the ages his kindness. Ki le olam hasdo, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 29 sama, saudaraku. Ki le olam hasdo itu bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi enggak cukup sampai karena kebaikan kita terima dari Tuhan. Bahkan sebelum kebaikan itu datang pada kita, kita harus percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah ini yang harusnya jadi landasan kita bersyukur yang kedua, yaitu dasarnya adalah iman kita, saudara-saudaraku. Saudara, jadi frase ini tertulis di sepanjang Mazmur 136. Kile olam hasdo, ternyata di sepanjang Mazmur 136 bukan cuma ayat 1 saja. Itu di sepanjang Mazmur 136 itu selalu diakhiri dengan kata kile olam hasdo pada setiap ayatnya. Aneh saudara-saudaraku. Jadi kata kitov itu cuma satu di ayat pertama saja. Tapi pada setiap ayat berikutnya selalu ada kata kile olam hasdo. Ayat 1 sampai ayat 26. Saya akan kasih contoh ayat 1, ayat yang di tengahnya, ayat 13 ya. Dan ayat yang akhirnya, ayat 26. Ya, yuk kita lihat. Kata bahwasanya untuk selamanya itu selalu ada di setiap ayat. Tapi kata sebab dia baik cukup satu aja di ayat pertama. Yuk lihat ayat pertama. Nah, ayat pertama ya, kitov ada ya. Tapi ini ada ki le olam hasdo, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya ya. Oke, ayat keduanya ini perjalanan orang Israel dalam menjalani hidup sejarahnya. Saudaraku, ternyata kata kitov di sini udah nggak ada. Tapi kata ki le olam hasdo itu selalu ada. Ini ayat 13 nih yang saya ambil, bukan ayat 2-nya ya. Ya ayat yang di tengah-tengahnya. Dan kepada dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap ayat ada kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti aspek iman itu begitu penting dalam kita bersyukur. Bersyukur itu jangan semata waktu segalanya baik.
kalaupun keadaan tidak baik, kita harus tetap beriman bahwa kasih setia Tuhan gak akan berhenti. Amin. Amin. Nah ini saudara-saudaraku, ayat terakhirnya ya. Kalau saudara nggak percaya, saya cuma ambil ayat pertama, ayat tengah, ayat 13, dan ayat 26. Ayat 26 nih. Nah, ki leolam hasdo, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nggak percaya, di rumah buka Mazmur 136. Benarkah bahwasanya untuk selama-lamanya itu ada terus dalam ayat-ayat itu? Oke? Oke saudara, periksa ya, periksa ya. Jadi frase ini tertulis di sepanjang Mazmur 136 dari ayat 1 sampai ayat 20. Artinya dalam setiap tindakan Tuhan, Mazmur 136 itu menyatakan tindakan Tuhan dan kondisi keadaan orang Israel. Saudaraku, waktu menghadapi musuh, waktu ada di padang belantara kekurangan air dan sebagainya. Ternyata ya saat dia menampilkan kebaikan atau ketika kebaikannya tidak dapat terlihat, orang percaya tetap bersyukur bahwa kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Amin. Ya ini saudaraku. Jadi kenapa harus mengucap syukur dalam segala keadaan? Dalam dua aspek ini totalitas. Karena ada kuasa besar dalam mengucap syukur yang model kedua ini ada kuasa sangat besar. Kalau model pertama saudara sudah terima berkatnya, udah terima kebaikannya, udah terima pertolongannya, saudara tinggal bersyukur, betul ya? Model kedua ini saudara belum terima, saudara masih terjepit, saudara doanya kelihatan belum dijawab. Tapi punya kuasa yang dahsyat kalau saudara bisa bersyukur. Dalam aspek beriman bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mau lihat contohnya? Ini dia saudara. Raja Yosafat dikepung oleh tentara Amon, Moab, dan orang dari pegunungan Seir. Itu ada dalam 2 Tawari 20 ayat 10a dan 11 kita baca. Dan sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ya, sesungguhnya mereka membalas kami dan datang mengusir kami dari milikmu. Ini doa Yosafat kepada Yahweh yang telah engkau jadikan milik kami. Jadi orang Israel, orang Yehuda di bawah pimpinan Raja Yosafat ingin diusir oleh bangsa Amon, Moab, dan orang-orang Edom yang dari pegunungan Seir itu. Untuk keluar dari tanah Israel, dari ibu kota Yerusalem, saudara-saudaraku. Mereka akan diusir keluar oleh 3 bangsa ini. Tetapi Yosafat berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Ini dia kondisinya, saudaraku, ini kerajaan Yehuda. Di sini Yosafat memerintah di Yerusalem. Ini mereka akan berperang melawan Raja Yehosafat. Yaitu Raja Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, dari Edom. Amon, Moab, dan Edom bersepakat mau menyerang, mau menghancurkan, mengusir, bahkan mengeliminasi bangsa ini. Ini adalah kesulitan besar ya yang akan membuat bangsa itu harus berbalik kepada Yahweh, kepada Tuhan, kepada Elohim. Nah apa yang terjadi? Yosafat menghadapi tantangan musuh dengan menguatkan kepercayaan, menguatkan menguatkan iman kaum Yehuda dan penduduk Yerusalem. Jadi dia menguatkan iman umatnya. 2 Tawari 20 ayat 20 mengatakan, dengarlah aku hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Yahweh. Percayalah itu artinya iman harus diperkuat. Elohimmu, tetaplah teguh. Ini artinya imannya jadi teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan engkau pasti berhasil gitu. Itu ungkapan dari Nabi Yesaya lalu mengajak mereka untuk bersyukur saudara-saudaraku. Nah ini dia. Yosafat mengucap syukur kepada Yahweh. Dia mengatakan, hodu la Yahweh. Bersyukurlah kepada Yahweh, tapi enggak ada kata kitofnya di sana. Yosafat tahu belum terjadi kebaikan, makanya enggak ada kata kitof. Tapi dia langsung hodu la Yahweh. Langsung pakai kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Coba kita baca dalam 2 Tawari 20 ayat 21. Tanpa ada kata kitof, saudara-saudaraku. 2 Tawari 20 ayat 21. Hodu la Yahweh, langsung kila olam hasdo. Nggak ada kata kitof di sini. Ini nyanyikanlah nyanyian syukur, artinya bersyukurlah. Bersyukurlah bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih ada sebab dia baik, ada? Halo, ada nggak sebab dia baiknya?
Enggak ada. Walaupun belum kelihatan Tuhan baik menolong Raja Yosafat yang sedang terjepit dalam peperangan itu. Tapi Yosafat mengajak orang Israel untuk bersyukur kepada Yahweh. Sebab kasih setianya, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Inilah saudara-saudaraku rahasianya. Give you thanks to Jehovah for the age of his kindness. Give thanks to Jehovah for his loving kindness endureth forever. Ya, kesetiaan, kasih setianya. Ya, bersyukurlah kepada Yahweh karena atau bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Hodula Yahweh gak ada kata kitof, langsung kile olam hasdo. Nah, saudara-saudara, inilah yang menyebabkan mujizat terjadi. 2 Tawarikh 20 ayat 22. Kita sama-sama baca mujizatnya. Ya, 2 Tawarikh 20 ayat 22. Sama-sama baca, 2, 3. Dan ketika mereka mulai dengan nyanyian dan pujian, Yahweh membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang telah datang menyerang Yehuda. Dan mereka ketiga bangsa itu terpukul kalah. Ini hanya karena ucapan ini nih saudara-saudara. 2, 3, bersyukurlah kepada Yahweh bahwasanya kasih setianya untuk selamanya. Mereka bisa bersyukur belum kelihatan kebaikan Tuhan. Kerajaannya masih terjepit dalam kepungan peperangan ini. Sebentar lagi mereka bisa dilumat oleh 3 kerajaan itu. Tetapi mereka mengatakan, ayo kita bersyukur, ayo kita bersyukur. Bersyukur kepada Yahweh bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, saya akan akhiri dengan kisah kecil ini. Mungkin udah pernah diceritakan. Ada seorang ibu, dia menelepon siaran radio Kristen. Dia bilang, Bapak penyiar kami bersyukur. Bersyukur kenapa Bu? Ada alasannya? Oh karena kami percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Oh ibu percaya, kenapa Bu alasannya? Kami memang belum makan 2 hari ini, saya dan ketiga anak saya belum makan 2 hari ini. Tapi saya percaya Tuhan saya setia. Saya percaya Tuhan saya setia. Oh saudaraku, itu adalah setelah renungan disampaikan dalam radio siaran Kristen itu, kemudian dibuka ruang kesaksian. Siapa yang mau bersaksi? Dan ibu ini langsung menelepon ke radio itu saudaraku. Dengan alat telepon yang sederhana, dia juga dengarkan di radio transistor yang udah butut gitu. Dia telepon penyiarnya. Dan penyiarnya bilang, luar biasa ibu ini bersyukur. Padahal belum makan 2 hari ya. Didengar saudara-saudaraku, ada seorang bos ateis lagi naik mobil Mercy-nya gitu saudara-saudaraku, dia dengerin. Gak sengaja dia lagi puter radio, kena siaran itu. Ada ibu yang nelpon belum makan 2 hari. Langsung dia telepon sekretarisnya, si bos ateis ini telepon sekretarisnya. Irma, cepet beliin Kentucky paket jumbo yang besar, yang 1 tong itu, beliin, ya beliin. Kirim alamatnya itu tuh namanya Ibu Naomi itu, alamatnya di sini. Tolong kirim sekarang. Bawa itu. Kalau udah dikasih, kasih tahu sama dia. Ini dari setan gitu. Saudaraku, si Irma sang sekretaris ini langsung beli Kentucky paket yang apa tuh namanya, paket yang pakai tong gitu, saudara-saudara. Saudara, dia beli. Dia bawa ke Ibu Naomi, alamatnya udah tahu di situ karena waktu siaran itu ditanya sama penyiarnya, Ibu alamatnya di mana Bu? Udah dikasih tahu. Akhirnya Irma datang ke sana, diketok pintunya. Lalu begitu Ibu buka pintu, haleluya. Ini pasti berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia lihat bener berkat saudara. Ada 1 tong Kentucky gitu ya saudara. 1 ember gede. Tuhan Yesus terima kasih, Engkau sungguh baik. Bu, kok ibu enak aja bilangin dari Tuhan Yesus, kata Irma. Ini dari siapa, ibu tahu nggak? Dari Tuhan Yesus pasti. Ini dari setan Bu, bukan dari Tuhan Yesus, dari setan. Apa kata Ibu Naomi? Sekalipun dari setan, kalau Tuhan Yesus nggak suruh setan itu kirim makanan itu ke saya, nggak bakalan nyampe ke rumah ini. Itu dari Tuhan Yesus pasti. Waduh, si sekretaris hampir ngejeblak sudah. Langsung dia telepon bosnya, bos gimana reaksinya? Dia tahu kan gak ada Yesus kan, gak ada Tuhan kan? Bos katanya, saya udah bilang ini dari setan. Terus dia bilang apa?
sekalipun dari setan, kalau Tuhan Yesus nggak suruh, setan mana mungkin bisa kirim ke saya. Itu pasti setan nurut sama perintah Tuhan Yesus. Katanya. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi. Pak Horas tolong HP saya, atau badannya, itu HP saya. Kata-katanya lupa soalnya. Kalau nunggu di situ takutnya sayanya nggak keluar. Berkali-kali kau menolong ya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus, kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bapak Pendeta Horas nanti akan berdoa. Nyanyikan sekali lagu-lagu ini dengan iman. Katakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kuatkan dalam lembah. Di hari kelahiran Tuhan Yesus, biar firman Tuhan yang kita dengar baru Ibu. Bapak Ibu tahu saya hampir mati karena sakit. Di ICU juga karena COVID 15 hari. Tapi apa yang membuat saya sembuh?
adalah saya mengucap syukur. Dan saya bersaksi kemana-mana. Bapak Ibu, saya tidak tahu kesulitan apa yang saudara hadapi saat-saat ini. Keluarga, pekerjaan, usaha. Atau saudara sedang terjepit seperti Yosafat. Dikepung oleh musuh sana sini. Tapi ingatlah bahwa kasih setianya selama-lamanya. Dan jangan takut karena Tuhan memanggil engkau melayani Dia atau berbuat sesuatu. Saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau kita takut, saudara-saudara, mati, saudara, kita malah mati. Tapi saya berkali-kali saya mau mati, saya tidak takut mati. Saudara-saudara, ayo mari kita semangat ucap syukur. Engkau akan mengalami pertolongan demi pertolongan. Sakit, penyakit yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Dan yang mengalami kesulitan ketika ucapan syukur terlihat dan engkau wujudkan setiap hari, engkau akan melihat Tuhan campur tangan. Hari ini, hari menjelang Natal, semua orang Kristen merayakannya. Tadi saya kesini hampir semua jalan-jalan macet. Gereja dipenuhi orang-orang haus Tuhan. Saudara, apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yahya tadi, itu akan terjadi. Tapi jangan takut buat sesuatu untuk Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal karena itu akan terjadi. Tapi Tuhan taruh di hati saya, jika engkau utamakan Tuhan dalam suka dan duka, dalam keadaan baik tidak baik, engkau tetap Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Dia akan menolongmu dan engkau akan dibuat Tuhan berbeda. Berbeda. Saya baru pulang dari Medan. Saya melihat jelas perbedaan orang yang takut akan Tuhan, percaya Tuhan dan yang tidak. Tuhan, di GBT Mahoni ini terjadi pernah mujizat. Banyak orang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Kami doa api-Mu kembali menyala di tempat ini. Kaki Dian-Mu bersinar ya Tuhan. Biar lewat perayaan Natal kami malam ini, hati kami disinari dengan ucapan syukur selalu dalam keadaan baik dan tidak baik. Karena itu iman kami bahwasanya kasih setia-Mu selama-lamanya. Berkati hamba-Mu padanya, Gembala Senior kami dan Ibu Yahya. Berkati gereja ini kembali menyala dalam nama Yesus. Terpuji Engkau. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, dan yang mengalami kesulitan dalam hidup, berjumpalah Engkau Tuhan dengan mereka. Malam ini malam mujizat. Banyak jiwa diselamatkan, banyak orang ditolong, banyak orang mengalami kedamaian sejahtera. Terjadi dalam nama Yosua Hamasiah, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik, saya undang jemaat Tuhan untuk dapat kembali berduduk. Jemaat sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki ke dalam prosesi penyalaan lilin. Untuk itu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk merenungkan makna perayaan lilin bagi kita sekalian malam ini. Lilin yang akan kita nyalakan bersama-sama adalah tanda persatuan dan juga kebersamaan. Cahaya Tuhan menyatu seperti hati yang dipersatukan dalam kasih. Sebab sungguh indah dan menyenangkan
ketika kita jemaat Tuhan hidup rukun bersama. Kiranya terang Natal ini menjadi lambang berkat yang mengalir, mempersatukan dan menghadirkan damai yang seperti dijanjikan Tuhan kepada umat-Nya. Dengan kasih Kristus, kami memohon kesediaan Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Yahya Iskandar beserta dengan istri, Bapak Gembala GBT Tuberta Mahoni, Bapak Pendeta Daniel Filemon beserta dengan istri, serta Bapak Pendeta Horas Manalu beserta istri untuk dapat maju ke depan. Selanjutnya, saya juga mengundang para penatua gereja kepada Bapak Calon Ginting beserta dengan istri, Bapak Setia Budianto beserta dengan istri, dan Bapak Hendri Candasa bersama dengan istri untuk dapat maju ke depan. Baik, untuk lilin yang pertama, kami mohon kesediaan dari Bapak Gembala Senior Bapak Yahya Iskandar dengan Bapak Gembala GBT Tuberta Mahoni Bapak Daniel Filemon untuk dapat mengambil api dari sumbu lilin utama yang kemudian akan diestafetkan kepada para penatua. Baik, saya juga mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyalakan lilin yang sudah dibagikan di awal. Dan mari kita menyanyikan lagu Malam Kudus bersama-sama. Bapak Gembala Senior kepada Bapak Pendeta Yahya Iskandar untuk dapat memimpin doa.
sebagaimana Engkau telah memberikan terang-Mu kepada setiap pribadi kami, Tuhan. Kami adalah bagian dari terang-Mu. Sekarang kami akan memancarkan, kami ingin meradiasikan terang ini ke tempat-tempat di mana ada kegelapan, di sana akan jadi terang. Karena kehidupan kami adalah kehidupan yang diberkati Tuhan dengan terang hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk peringatan Natal yang membuat kami diteguhkan iman kami menghadapi apapun juga ancaman terhadap dunia kami. Kami tidak akan takut sebab kami beriman bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan kiranya apa yang Kau kerjakan dari awal ya Tuhan. Engkau memulai dalam roh-Mu. Terus bimbing kami dalam roh-Mu untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Kami tidak akan jadi orang-orang yang menghakimi sesama kami. Kami justru akan jadi orang-orang yang membawa terang dan kedamaian-Mu pada tempat-tempat yang membutuhkan. Terima kasih untuk gereja yang Tuhan berkati GBT Tuberta Mahoni ini. Lanjutkan kasih setia-Mu, berkati Pak Daniel sekeluarganya dengan seluruh pengurus gereja, para tua-tua, para pelayan-pelayan Tuhan, siapapun yang terlibat dalam pelayanan dan tanda kasih yang mereka nyatakan kepada tubuh-Mu di bumi ini, di dalam gereja Bethel Tabernacle, Tuhan beserta kita Jalan Mahoni ini. Tuhan kiranya akan terus memakai kehidupan mereka, sampai selama-lamanya Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesua HaMasiah. Kami peralaskan doa ini. Haleluya. Kita yang percaya menjadi terang indah, katakan amin. Amin. Haleluya. Untuk lilin-lilinnya boleh dimatikan. Dan jemaat Tuhan boleh kami persilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari saya undang untuk petugas kolektan bisa maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Kuduskan setiap persembahan yang kami berikan. Pakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dengan sukacita kami berikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap berikan. Haleluya, amin. Saudara
jemaat Tuhan. Dan malam hari ini dengan penuh sukacita kami juga akan memberikan tanda kasih untuk jemaat yang berusia emas, di mana sudah berusia 75 tahun ke atas, janda dengan usia 60 tahun ke atas, dan para penerima diakonia. Saya akan memanggilkan nama-nama sesuai dengan kategorial yang setelah saya bacakan. Dan setelah namanya saya sebut, saya undang untuk dapat maju ke depan. Yang pertama dimulai dari kategorial usia emas dengan umur di atas 75 tahun. Yang pertama ada Bapak Irwan Santosa dengan usia 92 tahun. Kepada Bapak Irwan saya undang untuk dapat maju ke depan atau perwakilannya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Yatina dengan usia 85 tahun. Berikutnya kepada Ibu Laulianio dengan usia 85 tahun. Selanjutnya kepada Bapak Matius Gozal dengan usia 83 tahun. Yang kelima, Ibu Tan Linyo atau ibu dari Bapak Robert MG yang berusia 82 tahun. Dan yang terakhir kepada Ibu Lai Maitien dengan usia 81 tahun. Saya undang Bapak dan Ibu Saudara untuk dapat maju ke depan. Dan mungkin jika tidak hadir bisa diwakilkan. Baik, saya juga mengundang kepada Bapak Pendeta Daniel Filemon untuk dapat memberikan tanda kasih dan foto bersama. Boleh? Berikan tepuk tangan sekali lagi jemaat Tuhan. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi Mei 1, 2, 3. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, bisa kembali ke tempat masing-masing. Berikutnya saya akan memanggilkan dengan kategorial janda-janda di atas 60 tahun. Yang pertama, Ibu Lani Suwandi dengan usia 79 tahun. Berikutnya kepada Ibu Listiawati dengan usia 78 tahun. Berikutnya Ibu Magdalena dengan usia 78 tahun. Berikutnya Ibu Sumina dengan usia 74 tahun. Berikutnya kepada Ibu Seli dengan usia 72 tahun. Berikutnya Ibu Ratna Setiawati dengan usia 70 tahun. Dan yang terakhir kepada Ibu Masril dengan usia 64 tahun. Saya undang ibu-ibu sekalian juga untuk dapat maju ke depan. Saya juga mengundang untuk kesediaan kepada Bapak Calon Ginting untuk dapat menyerahkan tanda kasih. Tepuk tangan sekali lagi pada jemaat Tuhan.
Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sudah, baik. Terima kasih. Baik, berikutnya yang terakhir ada dari para penerima diakonia. Saya juga undang kepada Bapak Ibu sekalian yang saya sebutkan untuk dapat langsung maju ke depan. Yang pertama kepada Ibu Yusni Dahlan, yang kedua kepada Bapak Sudianto, yang ketiga kepada Saudari Akim, dan yang keempat kepada Saudari Jessica Hari Putri. Baik, untuk kategorial ini saya mohon kesediaan dari Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Yahya Iskandar untuk dapat maju ke depan dan memberikan tanda kasih. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi jemaat Tuhan kepada penerima diakonia. Boleh foto mi? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, berikutnya saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, akan diadakan ibadah tutup tahun yang diadakan pada hari Minggu 28 Desember 2025 pukul 9 di tempat ini dan akan dilayani oleh Pendeta Hendy Kasidi. Sekali lagi saya ulangi, akan diadakan ibadah tutup tahun yang diadakan pada Minggu 28 Desember 2025 pukul 9 pagi di tempat ini dan akan dilayani oleh Pendeta Hendy Kasidi. Berikutnya, untuk ibadah awal tahun akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 pukul 9 yang juga akan diadakan di tempat ini. Dan yang terakhir, ibadah doa malam ditiadakan sampai akhir bulan Desember ini dan akan dimulai kembali pada hari Jumat pertama di bulan Januari 2026. Saya ulangi sekali lagi bahwa ibadah doa malam ditiadakan sampai akhir Desember bulan ini dan akan dimulai kembali pada Jumat pertama di bulan Januari 2026. Baik, segitu saja pengumuman kita pada hari ini. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan saya juga mengundang kesediaan Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Yahya Iskandar untuk menutup ibadah kita pada hari ini.